Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to Novianti Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang recontext. Apa sih recontext itu? Kalian mungkin sudah pernah dengar sebelumnya. Apa itu recontext? Yap, recontext dalam bahasa Inggris, text which tell about something happen in the past. Artinya, recontext itu merupakan suatu teks yang menjelaskan suatu cerita di waktu lampau, atau juga suatu cerita, aksi, dan juga aktivitas dengan tujuan untuk menghibur sekaligus memberi informasi terhadap pembacanya. Itu adalah pengertian dari recontext. Berikutnya adalah purpose atau tujuan dari pembuatan recontext tersebut. Nah, biasanya dalam ulangan kalian pasti menemukan pertanyaan seperti ini. Why is the text written? The text is the written for? What is the purpose? What is the social function? What is the writer intention? Ini adalah contoh dari pertanyaan yang menanyakan purpose. Oke, dari pertanyaan tersebut biasanya kata kunci dari jawaban tersebut adalah to share unique or unusual experience, to retell something unforgettable, to give information about an accident, to make the reader learn something. Nah, itu kata kuncinya sudah ada, yang sudah saya warnai merah. Ada share, retell, incident, dan learn. Nah, tujuannya untuk apa? Teks tersebut apakah share, retell, incident, atau learn? Recontext juga mempunyai types atau jenisnya. Jenisnya antara lain adalah personal recon. Personal recon itu teks yang menceritakan pengalaman pribadi penulis. Jadi pengalamannya kemana? Apakah dia holiday bersama family? Itu adalah personal recon. Kemudian ada factual recon. Factual recon biasanya menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, contohnya biasanya ini laporan kepolisian akan terjadinya sebuah kecelakaan. Kemudian juga ada biographical recon. Biasanya menceritakan kisah hidup seseorang tentang perjalanan karirnya atau kehidupannya seseorang, yang biasa digunakan menggunakan recontext. Kemudian yang keempat ada imaginative recon. Biasanya menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian yang telah terjadi. Contohnya ketika kita bermimpi bertemu idola kita kemarin. Nah, itu adalah contoh dari recontext imajinatif. Kemudian dalam recontext juga terdapat generic structure atau strukturnya ya. Yang pertama yaitu orientation atau pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Dalam orientation biasanya penulis memberikan informasi mengenai latar belakang yang dibutuhkan untuk dapat memahami sebuah teks, seperti siapa yang terlibat, di mana hal tersebut terjadi, serta kapan hal itu berlangsung. Example-nya, yesterday I stayed the night at my friend's house, Delia, with my other 3 friends, Amanda, Tiara, and Clarice. Delia's house is so pretty.
yang artinya dalam bahasa Indonesia, kemarin aku nginep di rumah Delia dengan 3 temanku yang lainnya yang bernama Amanda, Tiara, dan juga Clarissa. Rumah Delia sangatlah cantik. Nah, itu diterangkan kapan dan di mana dan dengan siapa kejadian itu berlangsung. Dalam generic structure, yang kedua yaitu ada event. Event adalah rangkaian peristiwa yang ada dalam cerita. Biasanya penulis merekam kejadian yang berlangsung atau menuliskan serangkaian acara yang kemudian disusun dengan urutan yang kronologis. Itu ada di event. Contohnya yang digunakan in the first day, and in the next day, and in the last day. Nah, itu adalah bagian yang biasa digunakan dalam rangkaian peristiwa. Yang ketiga adalah reorientation. Biasanya reorientation itu berisi kesan dari peristiwa yang dialami, atau juga tahapan terakhir atau pengulangan dari pengenalan yang ada pada tahap pertama. Pengulangan ini akan dirangkum seluruh peristiwa yang diceritakan. Dalam reorientation, kalian dapat menulis opini atau komentar kepada peristiwa yang sudah terjadi. Contohnya dari reorientation atau bagian terakhir dari recontext adalah we finally go to sleep around 2 AM. It was late but we had so much fun. I would love to go back to Delia house. Nah, yang artinya kami akhirnya tidur sekitar jam 2 pagi. Sudah malam, namun kami bersenang-senang. Saya ingin kembali ke rumah Delia. Di sini diceritakan bagaimana kesimpulan dari keseruannya di rumah Delia tersebut. Dalam recontext juga terdapat language feature atau tata bahasanya. Bahasa yang pertama yang digunakan adalah past tense. Contohnya, I went to Bandung last week, atau we were very happy, atau juga I spent my summer in Jakarta and I was very happy. Itu adalah penggunaan past tense. Yang kedua adalah menggunakan action verb. Contohnya play, worked, bog, spend, went, broke, run, eat, go, took, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian juga menggunakan adverb of time. Biasanya menerangkan waktu, tempat, serta cara. Contohnya last week, 2 years ago, 5 months ago. Dan yang terakhir, recontext juga menggunakan conjunction atau kata penghubung. After that, then, next, and, or, on Monday, on Sunday, dan masih banyak lagi conjunction yang lainnya untuk menjelaskan urutan kejadian atau waktu. Di sini saya juga mencantumkan example dari recontext yang berjudul My Holiday with My Family at Pangandaran Beach. Di sini sudah dibagi ada
ada 3 structure, ada orientation, event, dan reorientation. Kemudian di sini juga menggunakan past tense yang diwarnai warna kuning. Kemudian ada juga di sini ada juga adverb yang berwarna biru. Kemudian ada action verb yang berwarna pink, dan terdapat conjunction yang berwarna hijau. Nah, bisa kalian lihat dan cermati, ini sudah saya warnai beberapa dari ciri kebahasaan atau language feature-nya dan generic structure dari recontext. Semoga kalian dapat memahaminya.